Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Iqbal Ariserta Sugianto dengan NIM 2008 1020 1167 dan Muhammad Niam Alfafan dengan NIM 2008 1020 1107 dan yang terakhir yaitu Indah Nur Laili dengan NIM 2008 1020 1192. Kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk barang sisa dan barang sampah dalam metode harga pokok pesanan. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur selalu berusaha agar terjadi zero defect atau tidak ada barang rusak, barang cacat, barang sisa, ataupun barang sampah. Namun sangat sulit untuk menghindarinya. Setiap departemen atau bagian harus bekerja sama untuk mewujudkan pengendalian mutu yang baik. Di samping itu, kerugian-kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan melalui suatu sistem pelaporan, sehingga pengendalian yang lebih baik dapat dilaksanakan atas kerugian tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi dari barang sisa dan barang sampah. Barang sisa atau material scrap merupakan bahan baku yang tersisa, tidak dapat dipakai dalam proses produksi, dan bahan baku yang rusak dalam proses pengerjaannya namun masih mempunyai nilai jual. Maka sisa bahan dicatat dalam akuntansi perusahaan. Yang kedua yaitu barang sampah atau material waste, merupakan barang yang tidak mempunyai manfaat lagi dan dengan demikian tidak mempunyai nilai jual, maka tidak dicatat dalam akuntansi perusahaan. Sekian, terima kasih. Untuk akuntansi dari barang sampah dan barang sisa. Untuk barang sampah menggunakan metode tanpa harga pokok yang meliputi pendapatan di luar usaha, pengurangan BBB, dan pengurangan BOP. Untuk barang sisa menggunakan metode harga pokok yang meliputi pertama, penyerahan sisa bahan dari bagian produksi pada bagian gudang dan saat penjualan sisa bahan. Contoh akuntansi barang sisa atau barang sampah. Yang pertama, barang sisa dijual secara tunai dengan harga 125.000, maka jurnalnya adalah kas di debit dengan sebesar 125.000 dan pendapatan lain-lain dikredit sebesar 125.000. Apabila nilai penjualan barang sisa telah diperhitungkan dalam tarif BOP, maka kas di debit 125.000 dan BOP di kredit 125.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal akuntansi pada barang sisa menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, sebelumnya kan tadi udah dijelasin ya sama teman-teman, kalau antara barang sisa sama barang sampah itu beda. Kalau barang sisa itu kan menggunakan metode harga pokok dan masuk ke dalam jurnal akuntansi. Sedangkan barang sampah itu menggunakan metode tanpa harga pokok dan tidak masuk dalam jurnal akuntansi. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh jurnal akuntansi pada barang sisa menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada 3 kali transaksi ya. Untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 15 Desember 2016. Bagian produksi menyerahkan sisa bahan sebanyak 300 kg. Sisa bahan tersebut ditaksir dapat dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Maka jurnalnya yaitu tanggal 15, persediaan sisa bahan didebet sebesar 7.500.000, sedangkan penghasilan belum direalisasi di kredit sebesar Rp7.500.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 27 Desember 2016, bagian produksi menyediakan sisa bahan sebanyak 100 kg. Sisa bahan tersebut ditaksir dapat laku dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Maka jurnalnya yaitu persediaan sisa bahan di debit sebesar Rp2.500.000, sedangkan penghasilan belum direalisasi di kredit sebesar Rp2.500.000. Untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 28 Desember 2016,
sisa bahan telah berhasil dijual sebanyak 350 kg dengan harga Rp30.000 per kilogram. Untuk tadi yang transaksi pertama itu kan 300 kg ya. Untuk transaksi yang kedua kan 100 kg. Namun yang masih dapat dijual itu 350 kg. Maka jurnalnya itu gini. Kas didebet sebesar 10.500.000, sedangkan penjualan sisa bahan dikredit sebesar 10.500.000. Itu didapat dari 350 dikali 30.000. Lanjut, untuk penghasilan belum direalisasi yaitu 8.750.000 dan persediaan sisa bahan dikredit sebesar 8.750.000. Ini didapat dari 350 dikali 25.000. Nah, di sini pasti sisa bahannya itu sisa, karena kan tadi untuk transaksi yang pertama itu kan 300 kg, sedangkan transaksi yang kedua itu kan 100 kg. Namun yang terjual yaitu 350 kg. Nah, ini apa jurnalnya? 7.500.000 ditambah 2.500.000, 10.500.000 ya hasilnya. Namun yang masih dijual itu 8.750.000. Kan pastinya masih sisa ya. 400 dikurangi 350. Pasti masih sisa 50 kg. Nah, kenapa kok masih sisa? Karena memang secara fisik masih sisa gitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.